Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PPG Prajabatan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait mata kuliah Proyek Kepemimpinan pada ruang kolaborasi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Aisyah Arianti, yang kedua Aisyah Nur Arda, yang ketiga Ainur Khairunisa, yang keempat Anis Solihati Ayatin, yang kelima Riki Chandra, yang keenam saya sendiri Selvi Oktaviana, dan yang ketujuh Suryan Siringo-Ringo. Pada ruang kolaborasi topik 2, kami diminta untuk mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Pada kegiatan 1, kami diminta untuk menghubungkan antara gambar 1 dan gambar 2. Seperti yang kita lihat, gambar 1 yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka. Dan gambar 2 adalah situasi anak-anak yang sedang mengangkat tangan dan duduk di dalam kelas. Kemudian yang ditanyakan adalah, apakah hubungan antara gambar 1 dan gambar 2 ini? Gambar 1 dan gambar 2 ini memiliki hubungan bahwa seperti yang kita lihat di sini ada anak-anak yang terlibat aktif, yaitu dengan mengangkat tangan. Tentunya ini adalah bisa dikatakan siswa terlihat aktif dan senang dalam pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini adanya diferensiasi atau siswa merasakan bahwa pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta gaya belajar yang mereka miliki. Ini dibuktikan dengan visual gambar bahwa mereka masing-masing mengangkat tangan, kemudian di situ ada visual untuk memegang buku atau memegang pensil. Nah, ini bisa kita masukkan dalam visual pembelajaran diferensiasi. Bagaimana anak-anak merasa bahagia dengan lingkungan kelasnya tersebut. Kemudian pada gambar ini juga kita bisa melihat adanya hubungan, yaitu penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan contoh mengangkat tangan. Ya, di sini di gambar ini kita bisa visualkan bahwa anak-anak dari ketiga anak semuanya mengangkat tangan. Nah, maka dapat kita katakan pembelajaran ini menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau student centers. Kemudian yang keempat, kita bisa lihat dari lingkungan belajarnya, yaitu lingkungan belajarnya adanya ketersediaan meja dan kursi yang nyaman untuk dipakai belajar. Sehingga ini menjadi langkah-langkah dalam implementasi kurikulum merdeka. Sehingga antara hubungan gambar 1 dan gambar 2 memiliki keterkaitan, yaitu adanya implementasi merdeka, pembelajaran merdeka, siswa terlihat aktif, kemudian siswa mengangkat tangan dengan metode pembelajaran student center dan juga dengan lingkungannya. Lingkungan belajarnya yang nyaman, sehingga ini termasuk dalam diferensiasi pembelajaran diferensiasi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainur Khairunisa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait implementasi kurikulum merdeka yang dimulai dengan adanya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus. Adapun jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal, sekolah, lembaga pendidikan non formal, misalnya kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer, serta pendidikan informal, pendidikan yang terjadi di keluarga. Untuk memenuhi adanya kriteria lembaga pendidikan sekolah,
maka dibutuhkan sumber daya pendukung berupa sarana prasarana. Sarana pendidikan adalah seluruh perangkat alat, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan, berupa meja, kursi, papan tulis, alat peraga, lemari, serta buku-buku sekolah. Kemudian, dengan adanya sarana prasarana yang ada, maka diharapkan terdapat sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan lainnya, peserta didik, orang tua, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah. Dengan adanya dukungan serta peranan sumber daya manusia, maka dapat meningkatkan mutu pendidikan. Setelah adanya sumber daya manusia, khususnya guru, maka guru perlu merancang perangkat pembelajaran atau bahan ajar sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Nah, adapun dalam proses pembelajaran, guru harus menerapkan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Adapun dengan adanya penerapan kurikulum merdeka diharapkan dapat melaksanakan serta memenuhi tujuan pendidikan seperti apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan apa yang menjadi visi kelompok kami di saat menjadi seorang guru profesional di masa mendatang. Kami merumuskan visi kelompok kami menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah menjadi fasilitator yang bisa mewadahi peserta didik dalam kebutuhan belajar sesuai kodratnya sebagai manusia. Dengan demikian, fungsi seorang guru yang seharusnya menjadi sarana, menjadi fasilitator dan wadah dapat dijalankan untuk kebutuhan belajar siswa dan menjadikan siswa sebagai orang yang berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah membangun kepercayaan diri peserta didik untuk dapat bertumbuh dan berkembang, memaksimalkan potensi, minat, dan bakat yang ada pada dirinya sehingga dapat berkontribusi bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Artinya bahwa sebagai seorang guru, kami memiliki visi untuk berperan sebagai pendorong, pembangun, dan pendongkrak minat dan bakat yang ada pada dirinya, sehingga apa yang mereka miliki tidak terbenam, namun itu bisa menjadi sebuah keunggulan ataupun potensi yang berguna untuk dirinya dan juga masyarakat bahkan nusa dan bangsa. Kemudian visi yang ketiga yaitu adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang berkarakter, berakhlak, berbudi pekerti, dan berbudaya sebagai karakteristik pendidikan nasional. Ini menjadi sangat penting karena di samping seorang siswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang tinggi, mereka tidak boleh terlepas dari akhlak dan karakter sehingga ada keseimbangan antara pengetahuan dan juga dengan sikap seorang peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu adalah menuntun peserta didik menjadi pribadi yang mandiri sehingga bisa diimplementasikan dalam hidupnya secara bebas dan merdeka. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang di sana terdapat salah satunya yaitu adalah kemandirian. Artinya peserta didik harus mampu menjadi pribadi yang memiliki kemandirian, bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bebas dan berkuasa atas hak hidupnya sebagai seorang siswa. Nah, dari keempat visi yang kami sebutkan, semuanya termasuk sudah mencakup 6 profil pelajar Pancasila. Hal itulah yang kami maksudkan untuk dapat kami lakukan, dapat kami dongkrak sebagai seorang guru, sehingga bisa membawa dan mengarahkan peserta didik hidup bahagia dan sejahtera di dalam kehidupannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang paradigma inquiry apresiatif sebagai bagian dari kurikulum terbaru, yaitu paradigma baru, pembelajaran paradigma baru. Jadi apa sih paradigma inquiry apresiatif itu?
Paradigma ini atau pendekatan ini menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa pendekatan ini telah sejalan dengan visi yang ingin dicapai oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu ada beberapa aspek yang ingin dirubah, yang pada kelompok kami ini akan berfokus pada moral peserta didik. Yang pertama, melakukan perubahan dengan pendekatan kolaboratif. Hal ini telah sesuai dengan ciri dari paradigma inquiry apresiatif, di mana pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini juga membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas peserta didik, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Dan yang kedua, adapun pendekatan ini menggunakan pendekatan kolaboratif dengan pemetaan 5D yang selanjutnya akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan yang terakhir adalah menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi moral target. Kembali pada pembahasan di sebelumnya tadi bahwa kelompok kami berfokus untuk merubah moral peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi. Adapun pendekatan ini memiliki 5 tahapan atau biasa disebut dengan 5D atau bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Setelah itu mengambil pertanyaan yang kemudian untuk digali dan dijabarkan. Selanjutnya adalah atur eksekusi. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Jadi pertanyaan utama ini dalam bahasa Inggris biasa kita kenal dengan define. Pada buat pertanyaan ini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang untuk mencapai tujuan, memprovokasi dan menginisiasi perubahan yang biasanya hanya 1 atau 2 saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis, atau dengan bahasa sederhananya membuat pertanyaan utama digunakan sebagai penentu atau penunjuk arah perubahan, sehingga dapat kami susun dalam bentuk pertanyaan, yakni bagaimana menumbuhkan peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, serta berbudaya, sehingga dapat kami tuangkan dalam bentuk rencana tindakan, yakni melakukan observasi dengan kuesioner, memberikan motivasi tentang pentingnya melahirkan peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya, serta berkolaborasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk mewujudkan visi tersebut. Dan yang kedua adalah ambil pertanyaan atau dalam bahasa singkatnya yaitu discover. Jadi pada ambil pelajaran ini kita perlu untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau peluang melalui penyelidikan. Jadi bentuk pertanyaan yang telah kami susun yakni kegiatan apa yang mendukung untuk menumbuhkan peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, serta berbudaya. Sehingga selanjutnya kami tuangkan dalam rencana tindakan, yaitu membaca kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di kelas, melaksanakan sholat duha dan zuhur berjamaah, kegiatan kajian di hari Jumat, serta melakukan bimbingan kepada peserta didik yang ikut lomba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Tahapan bagja selanjutnya adalah gali mimpi. Untuk pertanyaannya, bagaimana peserta didik memiliki keimanan yang kuat, berkarakter, berprestasi, serta berbudaya yang baik? Untuk tindakan yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah serta guru BK, guru agama, serta teman sejawat lainnya. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali murid. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang unggul dalam akhlak dan pengetahuan. Tahapan bagja selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dapat menumbuhkan peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, serta berbudaya? Untuk tindakannya yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang kedua, menyiapkan wadah atau tempat mengekspresikan diri di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menuntun akhlak dan kepribadian peserta didik. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur rencana. Untuk pertanyaannya,
bagaimana terlaksana kegiatan untuk melahirkan peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya? Tindakannya, yang pertama, intensif berkolaborasi dengan teman sejawat dalam membimbing serta menuntun peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, ada jadwal pengisian kajian yang disisi oleh guru dan narasumber dari pihak luar setiap hari Jumat. Yang ketiga, ada jadwal rutin kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan bimbingan peserta didik menghadapi lomba olimpiade. Yang keempat, ada penanggung jawab pelaksanaan sholat duha dan zuhur berjamaah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Aisyah Ariyanti terkait berpikir sistem. Berpikir sistem sendiri merupakan suatu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Di dalam berpikir sistem sendiri, hal yang mendasar itu digambarkan menjadi hal yang paling bawah. Maka dari itu gambarnya berbentuk segitiga. Hal yang paling bawah itu adalah sistem nilai atau struktur dasar, berkembang menjadi paradigma. Paradigma berkembang menjadi aturan, sehingga dari aturan itu muncullah masalah yang timbul. Di era globalisasi bisa kita lihat peserta didik memiliki masalahnya sendiri, ya ini moral dan akhlaknya. Seperti gambar di samping, bagaimana murid atau peserta didik tidak menunjukkan bagaimana akhlaknya kepada guru, bagaimana cara menghargai guru yang mengajar mereka. Nah, permasalahan yang timbul seperti ini bukan semata-mata langsung timbul, tapi jika berpikir secara sistem, hal-hal yang mendasari masalah yang timbul yakni lingkungan pergaulan dan keluarga. Berarti masalahnya itu dari lingkungan pergaulan dan keluarga. Jika pergaulannya bermasalah, menganggap tidak sopan kepada guru itu adalah hal yang biasa, jadi mempengaruhi cara berpikirnya. Oh, berarti kepada guru itu tidak harus sopan, tidak harus menghargai. Nah, dari cara berpikir itulah menjadi hal yang diyakini. Dari hal yang diyakini tersebut menjadi tindakan. Nah, tindakannya seperti yang kita lihat di gambar tersebut. Tindakannya lahir dari apa yang dia yakini, apa yang dia pikirkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sustainability news. Pertama, nature. Lingkungan sekolah yang tenang, nyaman, bersih, dan kondusif, dan penataan ruangan belajar, sirkulasi udara, dan pencahayaan di dalam kelas yang baik sehingga dapat pertama, satu, mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, membuat siswa dapat memaksimalkan potensi belajarnya. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi dan rasa aman. Lalu yang kedua, ekonomi. Kondisi status sosial dan ekonomi mempengaruhi moral peserta didik. Tingkat pendidikan orang tua yang baik, pendekatan ekonomi orang tua yang mencukupi dapat meningkatkan moral peserta didik. Dan sebaliknya, peserta didik dengan orang tua status sosial rendah relatif memiliki perilaku atau moral yang rendah pula. Selanjutnya, well-being. Adanya apresiasi antara guru maupun teman sejawat serta dukungan penuh dari orang tua yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, disiplin yang tinggi, kerjasama yang baik, inisiatif belajar yang baik, hubungan dengan teman sejawat dan guru juga akan memberikan perasaan positif kepada peserta didik, sehingga peserta didik lebih bahagia dan tidak ada perasaan tertekan. Selanjutnya, society. Terjadinya komunikasi, hubungan dan kerjasama yang baik antara peguyuban dan warga sekolah
dengan adanya dukungan positif selama proses pembelajaran dan dalam pembentukan karakter peserta didik yang beriman, berakhlak, dan berbudaya. Oke, selanjutnya yaitu di slide selanjutnya hambatan yang dihadapi. Apa saja? Yang pertama, di sini kelompok kami sudah merumuskan ada 5. Yang pertama, kebebasan siswa dalam mengakses teknologi menyebabkan pergeseran nilai moral siswa. Yang kedua, belum adanya konsekuensi tegas dari sekolah. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan dalam proses perkembangan moral siswa. Yang keempat, perhatikan kegiatan religiulitas yang diterapkan dalam sekolah. Yang kelima, fase perkembangan anak mempengaruhi pola perilaku yang mengarah pada penyimpangan moral. Lalu yang terakhir, kekuatan. Di sini kelompok kami sudah menuliskan 3 diantaranya. Yang pertama, peserta didik masih berada di fase yang masih bisa diarahkan. Yang kedua, guru masih menjadi role model untuk peserta didik. Yang ketiga, belum seluruh siswa yang memiliki perilaku yang moral sehingga pengaruh teman masih bisa menumbuhkan moral yang baik bagi teman sebayanya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.